tahan uji. Jadi sudah dikatakan Yakobus, itu kebahagiaan bagi kita apabila datang berbagai-bagai pencobaan. Dan termasuk kepada keluarga daripada anak kami di sini. Saya mau kita menyanyikan dulu satu lagu pop rohani. Pop rohani sering kita menyanyikan ini walaupun gak di gereja kita masing-masing. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayub dalam penderitaannya madili doi mana, bahasa Indonesianya apa ya? Merajuk atau menyesali dirinya. Kenapa Tuhan aku tidak mati pada saat aku dilahirkan dari rahim ibuku? Artinya memang Ayub kita sudah tahu orang yang paling saleh di zamannya, dan mungkin sampai zaman sekarang ini, si Job. Tapi masih bisa dia mengatakan itu, karena kawan-kawannya juga semacam mencela dia, bahkan istrinya yang tidak seiman dengan dia. Masihkah engkau menyembah Tuhanmu? Kambing dombamu semua hewanmu sudah habis, anak-anakmu habis, karyawanmu habis, tinggal istrinya satu-satunya yang tidak seiman dan rumahnya. Kita tahu jawaban dia, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Sampai-sampai istrinya Ayub mengatakan, memang engkau sudah gila. Bukankah kita menerima yang baik daripadanya dengan pengucapan syukur? Mengapa kita tidak menerima dengan pengucapan syukur, sekalipun memberatkan jiwa dan batin kita, sekalipun kita mendapatkan kecelakaan? Dalam persoalan itu si Ayub tidak jatuh dalam pencobaan. Dia beria-ria, bersorak-sorak, memuji Tuhannya yang daripadanya sebagai El Sebaot, pencipta langit dan bumi, dan hanya dialah yang memiliki semua ciptaannya. Jadi itu hoinang terutama
Kita harus jangan lupa, hanya satu di dunia ini dari awal dan sampai akhir sang pencipta. Dia itu El Sebaot, kata orang Israel sampai sekarang. Dan tidak ada makhluk menciptakan untuk dirinya sendiri. Rambut kita pun satu lembar tidak sanggup kita menciptakan itu. Bahkan malaikat pun bukan mencipta dari dirinya. Bahkan simbolis iblis, apapun namanya itu, tidak ada mereka mencipta untuk dirinya sendiri. Jadi saya mau katakan dalam ibadah kita ini, serahkan kepada El Sebaot, Maha Pencipta. Serahkan kepada El Shaddai yang Maha Berkuasa. Dialah yang berkuasa atas segala ciptaannya, apapun namanya. Terlalu panjang khotbah ini. Kita kembalikan kepada Dia. Kita sudah nyanyikan tadi, memang luar biasa. Setiap saya menyanyikan ini dalam perpisahan kepada yang mati, ada suaminya yang meninggal nggak sanggup, bahkan dibilang lagu itu tidak bisa ku nyanyikan, tidak betul, tidak betul. Sebagai manusia memang berat sekali menerima lagu yang tadi. Segala sesuatunya dari Dia, oleh Dia, untuk Dialah segala kemuliaan atas segala ciptaannya. Jadi kalaupun terlalu panjang khotbah ini, karena ini berharga kepada keturunan Sonak Malela, bahkan seluruh dunia, ini akan disampaikan video ini, makanya kami ambil video ini. Karena menjadi khotbah bagi keturunan Oputta, Raja Sonak Malela, dimanapun mereka berada, terutama dalam berpisah kepada anak yang masih balita ini. Saya dengar ini pangguaran. Sebelumnya, sebelum lahir yang ganteng ini sudah ada pangguaran Yopongna. Tetapi hanya kurang lebih 4 tahun lah nama itu disandangnya. Ini membuat air mata bercucuran. Tapi saya percaya, sebagai orang Kristen, kita percaya, janganlah kita minta doa sekarang ini seperti kematian anak Jairus. Kematian anak Jairus, seorang gadis belia, dibangkitkan hanya hitungan beberapa menit saja dari kematian. Jangan kita minta kematian seorang pemuda yang sedang dibawa ke ada dalam keranda mau dibawa ke pekuburan. Tatkala itu Yesus melewati, tanpa diminta orang-orang, dia terkutuk hatinya kepada janda anaknya yang sedang mau dikubur. Apa kata Yesus pada saat itu? Hanya satu kata, hai pemuda, turunlah engkau, bangkitlah engkau. Turun dia dari keranda itu tanpa diminta seorang pun. Dan yang ketiga, dan jangan pula kita meminta kematian Lazarus yang sudah 4 hari sudah busuk dan bau. Terjadi pada saat ini. Bukan tidak bisa Tuhan melakukan itu kepada hamba-hambanya berdoa saat ini. Tetapi apalah artinya itu? Karena apa? Pengharapan yang paling besar bagi kita bahwa ada kebangkitan nantinya dari setiap kematian ini. Ada kehidupan yang lebih layak lagi. Dan yang kita idam-idamkan apa? Kebangkitan gelombang yang pertama bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Karena orang-orang yang mati dalam gelombang inilah yang menyongsong Dia nanti di awan-awan bersama malaikat-malaikatnya untuk meletakkan kakinya di atas bumi ini, kedatangan kedua kali. Inilah membuat kita, duka cita itu akan diganti dengan sukacita. Tidak akan ada lagi kematian. Kita akan mengenal Dia nanti setelah kita disamai. Jangan pakai kata mudah-mudahan. Tinggalkan Kristenmu, amang, inang. Kalau berkata mudah-mudahan nanti kami jumpa, ya harus percaya. Seperti saudara melemparkan sebuah telur ayam ke aspal, pasti pecah. Harus lebih daripada itu. Sama dalam Markus 11 ayat 24. Apabila engkau berdoa memohon, percayalah engkau sudah menerimanya. Kenapa orang Kristen sudah percaya? Sebetulnya secara duniawi kita belum terima. Tetapi dalam Markus itu dikatakan, kita harus sudah percaya menerima sehingga Dia akan memberikannya. Inilah iman yang benar. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat?
Dia sudah percaya bahwa tidak lama nyawa Goliat akan dikasih Tuhan kepada dia. Karena apa? Goliat, engkau sudah menghina Tuhanku, maka saat ini juga nyawamu akan diberikan ke tanganku. Inilah saya ajarkan kepada kita cara berdoa yang benar. Jangan pakai mudah-mudahan. Kalau pakai mudah-mudahan, Tuhan akan menjawab, mudah-mudahan juga ku berkati engkau, mudah-mudahan ku jaga engkau, mudah-mudahan ku berikan sukacitaku kepadamu. Tetapi yakinlah sebelum engkau menerima, sudah engkau menerimanya. Sehingga apa yang dikatakan Markus 11 ayat 24, dia akan memberikannya kepadamu. Inilah iman yang luar biasa. Tidak panjang mau saya sampaikan, nanti ditambah dengan dongan tubuh di sini, mula dong borunami. Ya, saya tertarik. Ada buku endek? Ada buku endek? Ada. Saya pernah berkhotbah pada saat kematian anak seperti ini. Teringat saya sekarang. Tangatku na met hulehon ma taboto dia teh. Oke, kita nyanyikan yuk. Tangatku na met hulehon ma tu de bata dai nani nalu jai sayuru aku namai tanaki homai tanaki di homai. Lanjut kalau bisa. Nam patu na met hulehon ma tu de bata. Terus jauh kamu terus nampati di homai, nampati di homai. Ayat yang terakhir. Parhabas na met hulehon ma tu de bata. Saya mau memberikan sedikit kesaksian. Tatkala seperti ini selalu roh Tuhan berbicara sama saya dengan jelas untuk menyanyikan ini. Sekalipun saya tidak pernah mendengarkan lagu ini tatkala ada kematian anak-anak. Itu luar biasa, Tuhan kita hidup. Tuhan itu maha mendengar. Kalau kita kasih roh kita, dipakulingi doh kita. Jadi luar biasa kita kalau renungkan lagu tadi itu. Seperti dia, bukan tubuhnya menyanyi, tapi rohnya yang bernyanyi kepada mamanya dan bapaknya. Kalau kita percaya, roh tidak pernah mati. Sekalipun jangan kita minta roh yang sudah mati, tubuh yang memiliki roh itu minta berkat sama dia kita. Tetapi roh tidak akan pernah mati, hidup selama-lamanya. Jadi percaya om mainang buru sinaga do anak namanya dia. Om malagu yang 3 bulan ini saya dengar loja kamu sudah capek sama aku. Inilah menguatkan daripada semangat kalian bahwa anakku ini melewati kami, dinyanyikan lagu yang tadi, memperkuat keteguhan bapak mamanya. Bukan aku kemana-mana, tidak kemana-mana. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Tuhanlah memberkati semua apa yang sudah disampaikan. Mari kita berdoa. Terpuji dan termuliakanlah namamu Tuhan. Sudah kami berbicara hikmat yang daripadamu. Sudah kami berbicara kasih yang tidak pernah putus-putus yang daripadamu. Kepada kami, khususnya Poparang Raja Sonak Malila yang ada di kota Medan ini. Lebih khusus lagi Tuhan kepada anak kami,
dan kepada parumain kami yang sekarang ini berpisah kepada anak yang dikasihinya yang adalah kepunyaanmu ini. Bapa, setiap lagu dan doa, setiap perenungan akan firman-Mu, sempurnakanlah itu untuk bekal menjadi kekuatan iman kepada orang yang sudah menerima perpisahan yang luar biasa. Dan juga kepada opungnya sahabat kami sudah lama, Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberikan sukacita dan semangat untuk aktif di Punguan Sonak Malila Kota Mahadia Medan ini. Biarlah bertambah-tambah khidmat yang daripada-Mu, Tuhan. Dan kepada seluruh keluarga, janganlah kiranya Roh Kudus tidak sampai kepada mereka. Roh penghibur yang sudah Engkau janjikan, Tuhan kami yang hidup sampai sekarang ini, datanglah kepada kami, mengganti air mata kami, mengganti duka cita kami, karena kami tahu Engkau hidup dan Engkau hadir di tengah-tengah kami sekarang ini. Karena itu Tuhan, orang Israel mengatakan Engkau Elohim Samah, El Samah. Engkau hadir di setiap insan, Engkau hadir di setiap pulau, gunung dan lembah. Dan kami percaya Engkau hadir di hati kami pada saat ini. Dipuji dan dimuliakan nama-Mu, Tuhan. Kami mau berkat yang turun yang Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang sama yang Engkau berikan kepada Musa tatkala turun dari kota Mesir untuk ke kota Kanaan. Berkat itu Tuhan kami rindu Engkau curahkan kepada kami. Namun sebelum berkat itu tercurah, Tuhan, biarlah berkat ini Engkau berikan juga kepada seluruh keluarga besar kami, kepada seluruh peparani Raja Sonak Malila, kepada orang-orang yang berduka sekalipun. Dan sebelum kami menerima berkat itu, mampukanlah roh kami bersama roh Tuhan memanjatkan doa yang sudah diajarkan oleh Yesus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami yang sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Tuhan Elohim pencipta langit dan bumi, menyertai, memberkati dan menaungi Engkau saat ini juga. Disinarilah kiranya dengan wajahnya yang kudus itu kepadamu, sehingga Engkau menerima cahaya kemuliaan, cahaya kemenangan, cahaya kekuatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan dihadapkanlah wajahnya yang mulia itu saat ini juga kepadamu, sembari diberikan damai sejahtera yang untuk selama-lamanya sampai ajalmu tiba. Berlangsunglah kiranya kepada orang-orang yang kami doakan semuanya tanpa terkecuali, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pinasama tudungan. Dak Aisyah kita dia. Jadi ibadah dia tong. Saudara nanti